yang ada duduk di sana, Bapak Ibu badan besar-besar, mungkin Bapak Ibu suka kenal ya. Nah, antua ini pun profesi sama dengan Bapak Jemi juga, politisi. Dan kalau Tuhan sayang, antua nanti mau maju untuk kontestasi di wali kota. Yang kedua, dia kan Bapak Poli Kristian. Beliau ini kerja di kantor Balai Perikanan di dekat JMP. Antua pun tugas itu di bagian pelatihan. Jadi kalau ada yang butuh pelatihan terkait dengan perikanan, bisa hubungi antua untuk membantu untuk urusan di sana. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sastra Midras Yahudi ada 7 hal yang dianggap sebagai hal yang perkasa. Yang pertama itu adalah awan. Awan itu kalau dia sudah berarak, awan hitam sudah naik, maka dia akan memicu angin dan dia akan juga bisa memicu hujan, badai dan sebagainya. Tetapi apa yang bisa mengalahkan awan? Yang bisa mengalahkan dia adalah angin. Ketika angin menghalau dia, maka hujan senturung lagi Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa menaklukkan angin? Gunung. Kalau ketemu berlindung di balik gunung, maka ketemu relatif aman dari terpaan angin. Lalu apa yang bisa menaklukkan gunung Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Manusia. Setinggi apapun gunung itu, tapi manusia bisa menaklukkan dia, bisa mendaki dan sampai ke puncaknya. Jadi manusia lebih hebat dari gunung. Lalu apa yang bisa menaklukkan manusia Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Yang bisa menaklukkan manusia adalah kalau manusia itu dia mabuk. Kalau dia mabuk, muka suflai, suseng kontrol, bicara taka ruang, itu sudah. Lalu mengatasinya bagaimana Bapak Ibu? Tidur. Jadi bapak-bapak yang sering mabuk, ibu-ibu kasih tidur dong saja, maka aman, saya nggak ada KDRT, saya nggak ada bicara macam-macam. Jadi mabuk bisa menaklukkan, tidur bisa menaklukkan mabuk. Lalu di atas semua itu, yang paling perkasa dan yang paling hebat adalah maut. Mengapa? Kalau maut itu dia mau menjemput seseorang, orang itu saya bisa bilang, minta maaf dulu, minta tunda dulu, pending dulu. Beta belum bikin ini, belum bikin itu, jadi minta nas dulu. Saya bisa. Entah kecil, entah besar, tua, muda, dewasa, anak-anak, ketika dia datang, ketong sim bisa melawan, ketong hanya bisa pasrah. Gitu. Jadi dia yang paling hebat. Dia terkadang sing kompromi, menyakitkan, menjengkelkan. Apalagi terjadi pada ketong pun saudara-saudara, orang-orang yang ketong kasihi, maka terasa, aduh ini dia sangat kejam. Apa yang bisa menaklukkan maut? Menaklukkan maut Bapak Ibu? Adakah yang bisa menaklukkan maut? Adalah pasti. Yang bisa menaklukkan maut adalah kebangkitan. Dan yang bangkit itu cuma Kristus. Kalau manusia lain yang bangkit ya mungkin adalah satu-satu, sentau satu di antara berapa banyak. Tetapi sejarah fakta membuktikan bahwa Yesus itulah yang bisa menaklukkan maut. Jadi Yesus berkuasa di atas maut. Jadi Yesus berkuasa lebih daripada hal-hal yang perkasa lainnya yang disebutkan tadi. Dialah puncak keperkasaan itu sendiri. Perikop bacaan kita ini memperlihatkan kepada kita masih soal kebangkitan Kristus. Dalam suasana Paskah, bacaan-bacaan kita masih berkutat seputar peristiwa Paskah itu sendiri, dan perikop kita kali ini tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Ketika dia menghadapi fakta bahwa Kristus sudah bangkit, dia tidak tahu sebetulnya bahwa Kristus sudah bangkit. Yang dia pikirkan adalah bahwa orang sudah mencuri jenazah Yesus dan sudah dipindahkan. Disembunyikankah atau diapakan? Entahlah.
Karena itu dia bertanya kepada orang-orang atau malaikat di situ, atau bahkan pada Yesus sendiri, di mana engkau menyembunyikan jenazah Tuhanku. Maria sing tahu. Maria lupa sekali apa yang dikatakan Yesus sewaktu masih hidup, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sama juga dengan murid-murid yang lain. Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi pesan itu mereka lupa sama sekali. Mungkin juga karena dalam situasi berduka cita dan takut, putus asa, bimbang, ragu, kecewa, dan seterusnya, maka mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Mereka lebih terfokus pada peristiwa kematian Kristus yang begitu menyakitkan, begitu membuat mereka terpukul. Karena Yesus adalah guru mereka, orang yang mereka idolakan selama ini. Dan ketika Yesus mati, maka harapan mereka itu berada pada titik terendah. Mereka takut akan dikejar, ditangkap oleh penguasa Romawi, dan mereka akan dieksekusi. Karena itu mereka menyembunyikan diri. Takut, demikian takutnya sehingga mereka itu lupa pesan-pesan Yesus. Dan itu juga yang terjadi dengan Maria. Ketika Maria datang ke kubur dan lihat bahwa kubur itu sudah kosong, dia bertanya kepada malaikat yang ada di situ. Pada akhirnya baru Yesus ketemu dengan dia, berbicara dengan dia, baru dia sadar bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari cerita itu, apa yang kita bisa maknai dari situasi itu? Maria di samping kubur Yesus itu. Yang dapat kita ambil pertama adalah bahwa terkadang dalam hidup kita, kekhawatiran kita, kebimbangan, keraguan kita membuat kita kehilangan iman. Membuat iman kita terkalahkan. Membuat kita lupa pada segala janji Tuhan yang sudah Ia ucapkan. Kematian itu begitu menyedihkan, membuat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, membuat kita sulit untuk bangkit dari keterpurukan itu. Ketika dia atau Maria mengenal bahwa yang bicara dengan dia itu adalah Yesus, barulah semangatnya pulih. Jadi jelas di situ Bapak Ibu sekalian. Ketumpung kekhawatiran, ketumpung kesedihan, ketumpung ketakutan, itu terkadang membuat ketumpung iman sama sekali sem berfungsi. Yang ketong lakukan adalah, atau bahkan mungkin tidak bisa melakukan sesuatu. Beta kira itu manusiawi Bapak Ibu, sebab dalam situasi ketika ketong menghadapi keterpurukan, bayangkanlah Bapak Ibu kalau misalnya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, suami, istri, orang tua, anak-anak, ketong pasti terpukul. Dan dalam situasi yang terpuruk itu, ketong bahkan semungkin susah untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi ketika Maria sadar bahwa yang bicara dengan dia adalah Yesus yang sudah bangkit, barulah semangatnya itu pulih. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan semangat kepada Maria untuk menjalani hidupnya. Dia pergi dan menyaksikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, dengan kebangkitan Kristus itu sendiri Bapak Ibu, maka akan memberi makna yang sangat dalam bagi iman kita. Mengapa? Rasul Paulus dalam pertama Korintus 15 ayat 14 dia bilang begini, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kalau Yesus yang dibangkitkan. Bapak Ibu kalau ketemu ikut di YouTube, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mempertanyakan, mengklaim, Yesus itu bukan Allah, dia tidak disalibkan, yang disalibkan itu orang lain yang diserupakan. Dan macam-macam. Dia cuma seorang nabi, dia bukan Tuhan dan sebagainya. Kalau dia Allah, mengapa dia mati? Mengapa dia bisa disalibkan dan sebagainya?
Silakan. Itu iman Anda. Itu mungkin kitab Anda mengatakan begitu. Tapi iman bagi kita, iman Kristen, kebangkitan Kristus itu adalah inti daripada iman kita. Karena itu Paulus bilang, kalau Yesus dibangkitkan, ketemu pemberitaan ini sia-sia dan iman kamu pun sia-sia. Sehingga ada artinya. Tapi karena Kristus itu bangkit, maka kita percaya beriman kepada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Yesus yang dibangkitkan, sama saja ketemu percaya saja kepada ketemu pun tete nenek moyang. Sama, karena mereka tidak dibangkitkan. Nah, di situ sesungguhnya iman kita, dasar iman kita. Jadi ketemu saya perlu terlalu takut, saya perlu terlalu khawatir. Kematian itu bukan lagi sesuatu yang mengancam bagi orang yang beriman kepada Kristus. Tetapi kematian itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Maut sudah dikalahkan. Surat Korintus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah ditaklukkan. Itu artinya ketemu semua ini sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi tidak perlu kita takut terhadap kematian, karena kematian itu bukan lagi sesuatu yang membuat kita hancur selamanya. Tetapi kematian itu membukakan jalan bagi kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang kekal. Karena itu Rasul Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi beriman kepada Kristus itu artinya kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang lain di luar sana masih bertanya-tanya soal keselamatan mereka. Ketemu selamat kasing ya, ketemu hitung-hitung dulu, ketemu amal bakti berapa, ketemu perbuatan baik berapa. Itu bagi mereka. Tapi bagi kita, tiket itu sudah ada di tangan kita. Keselamatan itu sudah kita miliki di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ketemu ini pasti, bukan lagi semoga. Biasa kalau di acara duka cita, sering ketemu lihat orang punya ucapan, turut berduka cita dan seterusnya. Lalu nanti ada lagi, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Semoga. Toh? Semoga artinya bukan sebuah kepastian. Itu harapan yang belum tentu menjadi kematian, menjadi kenyataan. Tetapi kalau bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus yang hidup menurut kehendak Bapaknya, sing pakai semoga, sing pakai kiranya, itu pasti berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuh Mazmur 115 bilang begitu. Jadi itu pasti. Dan karena itu iman Kristen sebetulnya adalah menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang sudah diselamatkan. Cuma PR kita adalah berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketung taat melakukannya supaya ketung sing ragu. Sebab memang Tuhan suka kasih jaminan for ketong, toh tiket suada. Tapi kalau ketong manfaatkan tiket itu, percuma, sia-sia. Sia-sia kebangkitan Kristus, sia-sia pengorbanan Kristus kalau ketong memanfaatkan tiket itu. Mau cari jalan sendiri, mau menyeberang dari Ambon ke Seram, sudah ada tiket kapal cepat, tapi dia pakai tiket kapal cepat itu dia mau berenang dari Tulehu ke Amahai. Itu kan konyol toh. Dan karena itu ketemu pun tugas PR kita sebagai tanda kesukacitaan sekaligus tanggung jawab kita atas kebangkitan Kristus adalah sama seperti yang dibilang Yesus kepada Maria. Pergilah dan kabarkanlah kepada saudara-saudara bahwa Kristus telah bangkit. Ketemu pun tugas juga itu, mengabarkan kebangkitan Kristus itu dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sebab kalau ketemu
Cuma percaya kepada Yesus di mulut kita saja, di pengakuan iman saja, tapi yang nyata dalam tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari, maka itu percuma. Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, itulah yang diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi dua hal itu yang mesti ketong ingat, bahwa ketong sudah mendapat jaminan keselamatan, dan tugas kita adalah menjadi pemberita-pemberita Injil, melakukan kehendak Bapa. Maka ketong sem perlu ragu tentang keselamatan kita, sem perlu bertanya-tanya, sem perlu mengatakan semoga, kiranya, dan seterusnya, tetapi itu pasti. Karena itu mari Bapak Ibu ketong kembali ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, aktivitas keseharian kita, dan manfaatkan nilai itu untuk juga bersaksi bagi orang lain, supaya dengan kesaksian kita Kristus dimuliakan, Allah dimuliakan, dan itu berarti hidup kita bernilai di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kita lewat Roh Kudus supaya kita bisa melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.